Awal tahun 90-an adalah masa keemasan dunia game rumahan. Di satu sisi ada Nintendo dengan karakter ikoniknya seperti Mario, Link, dan Donkey Kong. Di sisi lain ada Sega yang datang membawa Sonic si landak super cepat. Keduanya bersaing sengit, bukan hanya soal penjualan, tapi juga soal gengsi. Tiap konsol punya jagoan masing-masing, dan bagi para gamer saat itu sulit sekali memilih antara Sega dan Nintendo. Tapi bagaimana jadinya kalau saya bilang di tahun 1993 hingga 1994 karakter-karakter ikonik milik Nintendo justru muncul di konsol lain. Bukan Game Boy, bukan Super Nintendo, melainkan Philips CDI, sebuah konsol multimedia yang bahkan sebagian dari kamu mungkin belum pernah dengar namanya. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kenapa Mario dan Zelda bisa terdampar di konsol yang bukan buatan Nintendo? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah aneh dan terlupakan dari Philips CDI, dari awal pembuatannya, drama di balik layar dengan Sony, hingga lahirnya game-game Nintendo yang bisa dibilang sangat tidak biasa. Semuanya berawal di pertengahan tahun 1980-an. Saat itu, dua raksasa teknologi, Philips dan Sony, bergandengan tangan untuk menciptakan sesuatu yang mereka yakini sebagai masa depan media digital, yaitu CD interaktif. Bukan lagi CD biasa yang hanya memutar musik. Kali ini mereka ingin membuat piringan yang bisa menyimpan video, gambar, bahkan program interaktif. Tujuannya jelas, yaitu mengubah cara orang menikmati hiburan digital di rumah. Dari sinilah lahir teknologi yang dikenal dengan nama CDI, singkatan dari Compact Disc Interaktif. Format ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menonton, tapi juga berinteraksi langsung dengan konten di layar. Tahun 1991, Philips meluncurkan CDI player pertama ke pasaran, sebuah perangkat yang mereka klaim sebagai mesin multimedia serba bisa. Tapi ada satu masalah besar, harga awalnya melebihi $700 Amerika, angka yang sangat tinggi untuk ukuran perangkat rumahan kala itu. Tak lama setelah peluncuran, hubungan antara Philips dan Sony mulai retak. Visi mereka tak lagi sejalan. Sony memutuskan jalannya sendiri dan Philips tetap melanjutkan misi multimedianya. Tapi kisah ini belum selesai. Di saat yang sama, entah setelah atau sebelum berpisah dengan Philips, Sony dan Nintendo ternyata sudah bekerja sama mengembangkan perangkat tambahan berbasis CD untuk Super Nintendo, semacam ekstensi yang memungkinkan konsol tersebut memainkan game dalam format piringan atau CD. Sony akan bertanggung jawab atas pengembangan teknologi CD-nya, sementara Nintendo tetap mengontrol konsol intinya. Tapi seiring berjalannya waktu, Nintendo mulai menyadari bahwa kesepakatan ini terlalu menguntungkan bagi Sony. Bayangkan saja, Sony bukan hanya memegang kendali atas perangkat keras CD, tapi juga atas lisensi software yang berjalan di dalamnya. Sebuah skema yang memberi Sony kekuasaan besar atas ekosistem game Super Nintendo berbasis CD. Tanpa memberitahu Sony, Nintendo diam-diam mencari opsi lain. Mereka mengirim perwakilan ke Eropa dan menjalin kerjasama baru, kali ini dengan Philips. Hasilnya, di tengah gelaran CES 1991, ketika semua orang menanti kabar lanjutan soal kerjasama Nintendo dan Sony, Nintendo justru membuat pengumuman yang mengguncang dunia teknologi. Alih-alih bersama Sony, Nintendo mengumumkan bahwa mereka kini bekerja dengan Philips untuk proyek CD Super Nintendo. Keputusan ini mengejutkan semua pihak dan meninggalkan Sony dalam posisi terpinggirkan. Sebagai bagian dari perjanjian baru, Philips memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan beberapa karakter ikonik milik Nintendo. Meskipun pada akhirnya Nintendo membatalkan proyek CD-ROM untuk Super Nintendo bersama Philips, hak lisensi atas karakter-karakter Nintendo tetap dapat digunakan oleh Philips. Ketika Philips meluncurkan CDI ke publik, mereka tidak menyambutnya sebagai konsol game. Sebaliknya, perangkat ini diperkenalkan sebagai alat multimedia serbaguna, bisa memutar film, menjalankan software edukatif, memainkan musik, bahkan digunakan untuk pembelajaran interaktif di rumah. Philips ingin menjadikan CDI sebagai pengganti banyak perangkat di ruang tamu. Tapi disinilah masalah mulai muncul karena mereka sendiri seolah tidak tahu apa sebenarnya produk ini. Apakah ini pesaing Sega dan Nintendo atau semacam VCR digital masa depan? Promosi dilakukan besar-besaran. Mereka mencoba memasang iklan di majalah dan TV dengan menjelaskan teknologi canggih yang ditawarkan CDI. Tapi justru karena terlalu banyak fungsi, publik mulai bingung CDI ini sebenarnya buat apa? Dan bukan hanya itu, controller bawaan dari perangkat ini bukanlah stick game biasa, melainkan remote TV. Walaupun gamepad tersedia nanti, tapi di awal perilisan kamu harus bermain game dengan remote yang sangat lambat
lambat dalam respon. Semua ini diperparah oleh satu hal yang sangat krusial, yaitu harga. Seperti yang sudah disinggung tadi, harga awal CDI dibanderol melebihi $700. Sangat jauh dibandingkan harga SNES yang hanya dibanderol $200. Untuk perangkat yang tujuannya sendiri tidak jelas, harga CDI sangat sulit untuk diterima pasar. Akibatnya, konsol ini kesulitan menemukan audiens. Gamer menganggapnya terlalu mahal dan tidak cocok untuk bermain, sementara pengguna rumahan bingung dengan fungsinya. Dari semua hal aneh yang pernah terjadi di dunia video game, ini mungkin salah satu yang paling membingungkan. Karakter-karakter ikonik Nintendo muncul di CDI, konsol yang bahkan bukan buatan Nintendo, dan hasilnya sangat tidak seperti yang kita bayangkan. Philips yang memegang lisensi resmi merilis 3 game Zelda untuk CDI, yaitu Link the Faces of Evil, Zelda The One of Gamelon, dan Zelda Adventure. Tapi jangan berharap gameplaynya akan mendekati game Zelda lainnya, karena ketiganya dibuat bukan oleh Nintendo, melainkan oleh pengembang pihak ketiga. Hasilnya, game-game ini lebih terkenal karena cutscene animasinya yang kaku dan canggung, bukan karena petualangannya. Gerakan karakternya pun terasa seperti animasi yang belum jadi, dan dialognya terdengar seperti dipaksakan. Kontrolnya pun jauh dari kata nyaman. Karakter seperti Link atau Zelda bergerak dengan lamban, tidak responsif, dan arah ceritanya kadang sulit dimengerti. Bahkan untuk penggemar berat Zelda, memainkan game ini bisa terasa seperti ujian kesabaran. Uniknya, dalam game Zelda The One of Gamelon dan Zelda Adventure, kamu bermain sebagai Zelda, bukan Link. Sebuah ide yang sebenarnya revolusioner kalau didukung dengan gameplay yang layak. Sementara itu, Zelda Adventure mencoba tampil top-down seperti game Zelda klasik, tapi malah dibebani loading lama, suara yang aneh, dan cutscene live action yang awkward. Tak hanya Zelda, Mario dan Luigi juga ikut-ikutan tersesat ke dunia CDI. Hanya ada satu game Mario yang dirilis untuk konsol ini, yaitu Hotel Mario. Dan misinya sangat sederhana, yaitu menutup semua pintu di hotel. Terdengar lucu memang, tapi ini bukan petualangan klasik seperti game Super Mario Bros. Hotel Mario hanyalah serangkaian teka-teki tentang menutup pintu sebelum waktu habis, diiringi musuh dan mekanik seperti lift. Sama seperti game Zelda CDI, Hotel Mario juga disorot karena cutscene-nya yang nyeleneh. Suara karakternya terasa aneh, ekspresi animasinya kaku, dan secara keseluruhan game ini lebih mirip parodi daripada game resmi. Meski begitu, Hotel Mario justru mendapatkan respon yang sedikit lebih positif dibandingkan trio Zelda tadi. Tahun 1994, Philips sadar bahwa CDI berada di ambang kegagalan. Penjualan lesu, konsumen bingung, dan pesaing seperti Sony dan Nintendo sudah melaju jauh di depan. Maka mereka pun meluncurkan strategi penyelamatan terakhir. Harga CDI dipangkas habis-habisan dari sekitar $700 menjadi $299, lengkap dengan bonus game senilai $200. Philips bahkan menggandeng Phil Hartman, komedian terkenal dari acara Saturday Night Live, untuk menjadi wajah baru kampanye iklan. Iklan-iklan ini menampilkan Hartman dengan gaya lucunan santai, mencoba meyakinkan bahwa CDI bukan cuma alat multimedia biasa, tapi masa depan hiburan di ruang tamu. Sayangnya, meski lebih murah dan lebih agresif dalam promosi, itu belum cukup. Di tengah gempuran pesaing, Philips juga mencoba memperkuat lini game mereka. Mereka merilis Burn Cycle, sebuah game interaktif bergaya film atau FMV yang menjadi judul paling dipuji di platform CDI. Gaya sinematiknya dan cerita cyberpunk membuatnya terlihat jauh lebih modern dibanding kebanyakan game CDI lain. Tak berhenti di situ, Philips juga sempat memperkenalkan akses internet untuk CDI, lengkap dengan fitur belanja online dan bahkan multiplayer antar pengguna CDI. Untuk perangkat di awal tahun 90-an, ini terbilang sangat visioner. Namun, inovasi itu datang terlalu lambat. Saat teknologi mulai matang, kepercayaan konsumen sudah terlanjur hilang. Bahkan, majalah resmi milik CDI sendiri menyebut layanan online mereka sebagai versi ringan dari internet. Akhirnya, pada tahun 1999, Philips menyerah. Mereka secara resmi menghentikan dukungan untuk CDI dan perlahan-lahan mundur dari pasar game sepenuhnya. Menariknya, bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, sebuah game berjudul Nobelia justru dirilis untuk CDI. Walaupun gagal secara komersial, warisan CDI justru tumbuh dari keanehan yang dulu membuatnya ditertawakan. Game seperti Hotel Mario dan trilogi Zelda CDI kini dianggap sebagai barang koleksi langka, dicari bukan karena kualitasnya, tapi karena daya tarik keabsurdannya. CDI mungkin tidak akan pernah mencapai status legendaris seperti SNES atau Sega Genesis, tetapi perangkat ini tetap punya tempat unik dalam sejarah video game. Bayangkan saja karakter ikonik Nintendo seperti Mario dan Zelda justru muncul di konsol milik Philips. Semua ini bisa terjadi karena drama kontrak dan keputusan bisnis yang berliku. Ini adalah contoh nyata bagaimana ambisi besar tanpa fokus bisa berujung pada kegagalan. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah dengar tentang CDI atau pernah punya perangkat tersebut? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin
tahu kampanye aneh FBI di mesin arcade, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.